Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu pada saat kita melakukan workshop CRM, ada satu pertanyaan dari peserta. Ini pertanyaannya adalah tentang di tahapan pertama dari Sales Magic. Sales Magic adalah teori penjualan yang disampaikan oleh Pak Tung Desemaringin, yang mana di situ ada empat tahap, yaitu mulai dari building trust, creating need, give solution, dan kemudian nanti handling objection atau close the sale. Nah, pada tahap pertama yaitu building trust, ini menjadi satu pertanyaan karena building trust itu trust kepada company, trust kepada people, dan trust kepada produk. Nah, dari tiga hal ini jadi pertanyaan, Pak Joko, kalau untuk bisnis kami kira-kira mana dulu yang didahulukan? Apakah trust kepada company dulu, trust kepada produk dulu, atau justru trust kepada people dulu, supaya nanti bisa masuk ke tahap kedua dari Sales Magic, yaitu creating need. Nah, teman-teman, ini menjadi pertanyaan yang menarik karena ya harusnya trust ketiga-tiganya, tapi kan pertanyaannya mana yang diprioritaskan, mana yang lebih penting. Kita bisa bahas dari sisi gini, kalau misalnya produk kita, brand kita adalah brand terkenal, ambil contoh kalau misalnya Honda gitu. Nah, maka trust kepada company ini menjadi penting karena ini secara branding, ya siapa yang tidak tahu Honda, siapa yang tidak tahu Yamaha, siapa yang tidak tahu misalnya apa, Samsung, Apple. Maka brand, trust kepada brand ini menjadi hal yang utama. Beda halnya kalau misalnya ini produk atau jasa yang mungkin ya lebih menonjolkan kepada produknya, sehingga secara branding ini tidak menjadi hal yang utama. Maka pertanyaannya, kalau misalnya kita brand yang terkenal, maka trust kepada kita dalam hal ini company, ini menjadi hal yang penting untuk diutamakan gitu. Nah, kalau begitu kapan trust kepada produk? Nah, kalau misalnya nantinya produk atau jasa yang kita tawarkan ini adalah menonjolkan dari kekinian atau misalnya inovasi, kemudian kualitas, maka di saat itulah antara people, kemudian produk atau company, trust yang harus kita bangun ya tentu trust kepada produk, karena kita sedang akan menonjolkan bahwa ini produk yang memang menonjolkan dari sisi kekinian, kemudian kualitas, inovasi. Maka trust kepada produk ini harus dibangun terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke step kedua, yaitu creating need. Nah, kapan trust kepada people ini diutamakan? Ya kalau misalnya kita langsung interaksi langsung, salespersonnya datang, maka ya ini trust kepada people mulai dari cara komunikasi, penampilan, kemudian ya tadi ya gaya bicara, kemudian gestur dan seterusnya. Ini penting untuk meyakinkan, sehingga ya trust kepada company, kemudian trust kepada produk, dan trust kepada salespersonnya ini menjadi kombinasi yang harus diciptakan, sehingga sebelum masuk ke masuk ke dalam tahap kedua, yaitu creating need, ya kita nggak akan bisa masuk atau berbicara kepada calon klien pada step kedua, yaitu creating need, ketika trust ini belum dapat. Intinya ya kita bangun kepercayaan dulu, setelah bangun kepercayaan baru kita bicara bisnis, begitu ya. Oke, jadi tadi kembali ke pertanyaannya, mana dulu, produk, company, atau people? Ya sebenarnya tiga-tiganya ini penting untuk kita bangun, tapi ada kondisi di mana ya kalau misalnya kita fokus kepada inovasi dan kualitas produk, maka ya trust kepada produk ini kita bisa bangun. Caranya bisa dengan banyak cara ya, dengan adanya testimoni atau misalnya dan banyak hal lagi yang kita bisa lakukan supaya orang trust kepada produk kita, sehingga kita bisa masuk step kedua untuk akhirnya kita creating need, dan akhirnya nanti kita bisa give solution dan close the sales. Gitu teman-teman, selamat mencoba, sukses untuk kita semua.